banget sampai otaknya jatuh. Dan ayo kita bedah sisi ilmiah dari hal-hal yang serem. Nah, ini nih, suara-suara misterius yang nongolnya pas dunia lagi sepi dan gelap. Tiba-tiba ada yang ngetok, bunyi kriet panjang, atau mungkin suara rintihan sedih dari tembok rumah lo. Sebelum lo buru-buru nelpon dukun atau pemburu hantu langganan, coba deh kita pikirin dulu hal yang lebih biasa aja. Tapi tetap seru, ilmu material sama termodinamika. Rumah lo itu, brosis, bukan benda mati yang diem aja. Rumah itu bangunan yang gerak terus, selalu bereaksi sama lingkungannya. Apalagi sama perubahan suhu. Rumah lo tuh hidup sama fisika. Coba bayangin bahan-bahan rumah lo, kayu, besi, plester, kaca. Semua bahan ini beda-beda reaksinya sama perubahan suhu, naik turunnya suhu, dengan caranya masing-masing. Pas malam makin dingin, atau pas AC atau pemanas lo nyala mati, bahan-bahan ini bakal memuai dan menyusut. Kayu nih, yang paling sensitif, bakal ngembang pas anget dan lembab, terus nyusut pas dingin dan kering. Gerakan pelan-pelan ini bisa bikin suara macem-macem, dari bunyi tik-tik halus sampai pletok yang bikin kaget. Coba deh pikirin pipa air, yang sering jadi biang kerok suara aneh malam-malam. Pas air panas lewat pipa dingin, besinya langsung memuai cepet. Pas dingin ya nyusut lagi. Memuai menyusut ini, apalagi kalau pipanya kejepit atau nembus tembok, bisa bikin gesekan. Jadi bunyilah kriet-kriet gedebuk atau ngeluh. Itu bukan tukang ledeng dari alam baka yang mau ngobrol. Itu cuma hukum fisika lagi nunjukin diri. Demonstrasi termodinamika yang keren, walau kadang bikin merinding di rumah lo sendiri. Terus ada lagi yang namanya rumah mapan atau duduk. Ini bukan istilah keren-kerenan doang. Ini proses yang jalan terus, apalagi di rumah baru. Tapi rumah lama juga bisa. Tanah di bawah pondasi bisa geser dikit, kayu-kayu bisa kering dan nyesuain diri. Dan seluruh bangunan bisa ngalamin tekanan yang ngeluarin energi jadi suara. Ini bukan langkah kaki arwah penasaran, tapi penyesuaian alami dari benda gede yang kompleks karena gravitasi dan tekanan lingkungan. Kayak balet geologi pelan-pelan yang dilakuin sama rumah lo. Perubahan tekanan udara juga bisa jadi penyebab. Angin kencang tiba-tiba di luar bisa ngubah keseimbangan tekanan, bikin pintu getar-getar di kusennya, jendela jadi berdengung, atau barang geser dikit. Bahkan AC lo yang nyala normal, pas ngedorong udara lewat saluran, bisa bikin suara wus, siulan, sama getaran. Saluran ini, yang seringnya dari besi, juga bakal memuai menyusut karena suhu. Nambahin satu lagi suara di orkestra rumah tangga. Ini tuh simfoni kejadian biasa, yang sering disalahartiin pas malam lagi sepi. Lagian, jangan lupain juga peran hewan-hewan kecil. Tikus lari-larian di loteng, musang lagi jalan-jalan di bawah rumah. Atau bahkan serangga bisa bikin suara yang pas tengah malam buta dan dibumbuin imajinasi takut, kedengerannya jadi lebih serem dari aslinya. Pendengaran kita jadi lebih peka pas gelap, dan otak kita emang disetel buat nyari pola dan nyalahin sesuatu, apalagi pas kita lagi ngerasa takut. Suara kresek-kresek di tembok tuh lebih mungkin gara-gara binatang iseng daripada hantu lagi mainin ranta. Jadi, lain kali lo kaget denger suara aneh pas jam-jam rawan, diem dulu bentar. Pikirin deh, tarian molekul yang keren, pergeseran alus material, hembusan angin, atau lari-larian kaki mungil. Gangguan itu seringnya cuma alam semesta lagi ngingetin lo kalau fisika tuh ada di mana-mana, termasuk di bunyi kriet-kriet dan erangan rumah lo sendiri. Itu bukti kalau dunia yang kita tinggalin ini dinamis, bukan pesan dari alam gaib. Nah, sekarang kita ngomongin soal bayangan-bayangan sekilas yang suka lo lihat dari ujung mata. Yang langsung hilang pas lo tengok bener-bener. Itu penampakan hantu yang lagi isengin mata lo. Apa ada sesuatu yang jauh lebih seru kejadian di dalam lipetan otak lo sendiri? Gue lagi ngomongin fenomena kognitif keren yang namanya pareidolia. Dan ini bukti kalau otak kita tuh jago banget, kadang kelewat semangat, nemuin pola-pola berarti di hal-hal yang gak jelas. Otak kita itu, dasarnya, mesin pencari pola. Kemampuan ini penting banget buat nenek moyang kita bertahan hidup. Ngeliat predator nyamar di rumput tinggi, atau bedain tanaman yang bisa dimakan sama yang beracun, itu semua tergantung cepetnya nangkep info visual dan ngartiinnya. Tekanan evolusi ini bikin kita jadi gampang ngeliat bentuk-bentuk yang kita kenal. Apalagi muka, bahkan di susunan cahaya, bayangan, dan tekstur yang paling acak sekalipun. Kayak ngeliat muka di awan, kelinci di bulan, atau gambar Yesus di roti panggang. Ujung mata lo, penglihatan pinggir lo itu, gampang banget salah nangkep ginian.
Walaupun jago banget nangkep gerakan, satu lagi kemampuan penting buat bertahan hidup. Mata pinggir itu nggak dirancang buat ngeliat detail yang jelas banget. Sel-sel di pinggiran retina lo, kebanyakan sel batang, lebih peka sama cahaya dan gerakan. Tapi kurang jago bedain detail alus sama warna, dibanding sel kerucut yang ada di tengah penglihatan lo. Jadi, pas lo lihat kelipan atau bentuk nggak jelas di pinggir mata, otak lo nyoba ngisi bagian yang kosong. Proses ngisi-ngisi ini nih, yang sering bikin pareidolia muncul. Bayangan aneh, tumpukan baju di kamar remang-remang, gorden goyang pelan-pelan. Semua ini bisa aja sekejap diartiin otak lo jadi sesuatu yang lebih berbentuk, lebih hidup, bahkan kayak manusia. Apalagi kalau emang udah ngarep ada yang aneh atau lagi waspada banget. Otak, saking pengennya ngartiin data yang nggak lengkap, langsung aja milih pola yang udah dikenal. Dan apa coba yang lebih dikenal daripada bentuk manusia? Pikirin juga efek capek, stres, atau kondisi cahaya tertentu. Pas lo capek, otak lo kerjanya agak lemot, jadi gampang salah nangkep. Cahaya redup otomatis bikin banyak bayangan dan ngurangin ketajaman penglihatan. Jadi lahan subur buat otak lo yang lagi getol nyari pola, jadi makin menggila. Itu bukan arwah yang ngumpet pas lo liatin. Itu sistem penglihatan sama otak lo lagi kerja bareng. Kadang-kadang emang kelewat kreatif buat nerjemahin dunia yang penuh hal nggak jelas. Lagian nih, cuma gara-gara ngelihat sesuatu aja, udah bisa bikin otak lo siap-siap nerjemahin hal nggak jelas jadi aneh-aneh. Kalau lo lagi di tempat yang katanya angker, atau abis nonton film horor, gampang banget deh lo ngira bayangan acak itu penampakan. Ini namanya kekuatan sugesti. Kekuatan psikologis dahsyat yang bisa ngebentuk cara kita ngelihat sesuatu. Otak lo jadi ikut-ikutan konspirasi bikin ilusi. Jadi bayangan orang yang lewat sekilas itu, kemungkinan besar itu cuma demonstrasi keren dari otak lo yang lagi ngelakuin tugasnya. Nyoba ngatur kekacauan, nemuin yang dikenal di tengah yang nggak dikenal. Itu fitur, bukan error, dari sistem kerja otak kita. Pengingat kalau apa yang kita lihat tuh bukan rekaman pasif kenyataan, tapi proses aktif yang ngebangun. Hantu itu seringnya hasil olah gambar di otak kita sendiri, bayangan di mata pikiran. Bab 3, si pengamat tak terlihat, kewaspadaan berlebih, dan otak primitif. Perasaan gak enak itu loh, kayak ada yang ngeliatin, padahal jelas-jelas lagi sendirian. Ini klise banget di cerita hantu, pengalaman bikin merinding yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Tapi sebelum kita nyalahin makhluk tanpa badan yang natap serem, ayo kita gali dunia psikologi dan neurobiologi kita sendiri yang seru, khususnya kondisi yang namanya hypervigilance atau kewaspadaan berlebih. Ini otak lo lagi siaga tingkat dewa, kadang-kadang malah kelewat siaga buat kebaikannya sendiri. Kewaspadaan berlebih, intinya kondisi di mana indera lo jadi super sensitif dibarengin sama tingkah laku yang lebay buat nyari ancaman. Anggap aja sistem alarm di dalam diri lo, disetel ke volume paling kenceng. Ini nggak selalu berarti rusak. Dalam situasi tertentu, ini mekanisme bertahan hidup yang berguna banget. Nenek moyang kita dulu hidup di dunia yang penuh predator dan bahaya. Sadar banget sama perubahan kecil di lingkungan, suara kresek-kresek di semak, bau samar di angin, perasaan diliatin, itu bisa jadi penentu hidup atau mati. Sistem deteksi ancaman primitif ini udah nempel banget di otak kita, terutama di bagian kayak amigdala, yang perannya penting buat ngolah rasa takut dan emosi lain. Bahkan di dunia modern kita yang relatif aman, sistem ini bisa kepicu sama macam-macam hal. Stres, cemas, trauma, atau bahkan kelamaan sendirian bisa ningkatin kewaspadaan kita, bikin kita jadi gampang ngartiin sinyal indera yang gak jelas sebagai ancaman. Bunyi kriet itu bukan cuma bunyi kriet, ada maling. Bayangan itu bukan cuma bayangan, ada yang ngeliatin. Lagian, otak kita emang disetel buat merhatiin banget tanda-tanda yang nunjukin adanya makhluk sadar lain, terutama mata. Kita jago banget nangkep tatapan bahkan yang samar sekalipun. Ini adaptasi sosial, penting buat komunikasi dan ngertiin urutan di masyarakat. Tapi, kepekaan ini kadang bisa salah tangkep. Pas lagi waspada berlebih, otak bisa salah ngartiin pola acak atau tanda-tanda lingkungan yang samar sebagai lagi diliatin. Jadi muncul deh perasaan ada yang ngeliatin gue. Ada juga fenomena menarik namanya infrasonik, gelombang suara frekuensi rendah di bawah yang bisa didengar manusia normal, biasanya di bawah 20 Hz. Walaupun kita nggak bisa dengar secara sadar,
badan kita tetap bisa ngerasain. Penelitian nunjukin kalau kena frekuensi infrasonik tertentu bisa bikin ngerasa nggak enak, cemas, merinding, bahkan ngerasa kayak ada sesuatu. Gelombang suara ini bisa muncul dari sumber alami kayak angin, gempa, atau bahkan dari benda buatan manusia, kayak mesin gede, sistem ventilasi, atau lalu lintas. Bayangin lo lagi di gedung tua yang sistem ventilasinya jelek, geter-geter pelan di frekuensi rendah. Lo mungkin nggak denger apa-apa secara sadar, tapi badan lo bisa jadi bereaksi, bikin muncul perasaan serem diliatin itu. Itu bukan hantu lagi nunjukin diri. Itu lingkungan fisik yang secara halus ngaruhin kondisi badan dan pikiran lo lewat jalur yang bahkan nggak lo sadari. Alam semesta punya banyak cara buat ngomong, dan beberapa emang bikin nggak tenang kalau disalahartiin. Jadi pas lo ngerasa merinding kayak diliatin, coba pikirin kondisi mental lo sekarang. Lagi stres, capek, atau cemas, pikirin lingkungan lo. Ada suara-suara samar, angin sepoi-sepoi, atau kondisi cahaya yang mungkin jadi penyebab break time melukis. Seringnya sih, perasaan ada yang nggak kelihatan, itu cuma otak kuno lo yang super peka lagi kerja. Mungkin agak kelewat semangat, nyari-nyari bahaya di sekitar, entah beneran atau cuma perasaan. Itu bukti warisan evolusi kita, bukan berarti ada hantu tukang intip. Bab 4. Langkah kaki hantu, akustik ruang angker. Suara langkah kaki yang jelas banget di lorong kosong, langkah berirama di tangga padahal nggak ada orang. Ini ciri khas klasik rumah hantu. Bikin merinding dan bikin banyak orang yakin, ada makhluk tak kasat mata lagi kelayapan di wilayah mereka. Tapi sebelum kita nyimpulin kalau Casper udah pindah ke situ, dan lagi jalan-jalan malam rutin, ayo kita pakai topi insinyur akustik kita dan cari tahu cara suara bekerja yang seru, apalagi di dalam gedung. Seringnya, langkah kaki hantu ini cuma gema dari hal biasa, yang jadi kenceng gara-gara arsitektur dan imajinasi. Bangunan, apalagi yang tua, itu lingkungan akustik yang rumit. Gelombang suara mantul di permukaan keras kayak tembok, lantai, dan langit-langit, bikin gema dan gaung. Suara dari bagian rumah yang jauh, atau bahkan dari luar, bisa jalan lewat bangunan, mantul dan berubah di tengah jalan, akhirnya nyampe ke kuping lo jadi sesuatu yang beda banget, dan mungkin nipu banget. Pintu kebanting 2 lantai di bawah gara-gara angin, setelah mantul-mantul dan suaranya ngecil, bisa kedengeran mirip banget sama langkah kaki sengaja di deket lo. Pikirin bahan bangunan itu sendiri. Lantai kayu, misalnya, bisa jadi penghantar suara dan getaran yang bagus banget. Rumah yang mapan secara alami, kayak yang kita bahas tadi, bisa bikin kayu-kayu bunyi kriet-kriet berirama, niruin irama orang jalan. Pipa yang memuai dan menyusut juga bisa ngasilin suara kayak ketukan, yang kalau berurutan, bisa diartiin sebagai langkah kaki. Itu bukan patroli hantu, itu rumahnya sendiri lagi, napas dan gerak karena hukum fisika. Terus ada fenomena suara yang ngerambat lewat struktur. Getaran bisa jalan lewat bagian padat bangunan, rangka, balok, papan lantai. Jauh lebih gampang daripada lewat udara. Truk berat lewat di luar bisa ngirim getaran lewat pondasi naik ke bangunan, bikin papan lantai gerak dikit, atau barang-barang gator yang kalau di rumah sepi, bisa dikira kayak hentakan kaki. Rumah lo itu sebenarnya kayak alat musik raksasa, walau nggak sengaja, yang ngerespon rangsangan dari luar. Tata letak bangunan juga penting banget. Lorong panjang, tangga terbuka, dan ruangan gede yang kosong, bisa bikin efek suara yang aneh. Suara bisa jadi lebih kencang, berubah, atau kayak datang dari tempat yang nggak disangka, gara-gara cara gelombang suara berinteraksi sama bentuk ruangan. Arsitek jarang sih ngerancang buat akustik paranormal, tapi kadang-kadang, hasilnya nggak sengaja jadi serem. Jangan lupa juga kekuatan sugesti di tempat yang dianggap angker. Kalau lo masuk ke tempat yang lo percaya ada arwahnya, otak lo udah siap nerjemahin suara apa aja yang nggak jelas sesuai sama harapan itu. Tiap bunyi kriet jadi langkah kaki, tiap suara kresek jadi bisikan hantu. Bias kognitif ini kuat banget. Otak kita terus-terusan nyoba ngartiin dunia, dan kalau ada cerita hantu yang gampang diinget, otak bakal sering nangkep itu buat ngejelasin hal-hal aneh yang kita rasain. Jadi, langkah kaki tanpa wujud yang bergema di rumah lo yang katanya kosong itu, jauh lebih mungkin, itu hasil dari gelombang suara yang lagi jalan-jalan seru, erangan rumah yang ngerespon perubahan lingkungan.
atau getaran dari dunia luar yang lagi nunjukin diri. Ini pelajaran soal akustik dan mekanika bangunan. Pengingat kalau suara paling biasa pun bisa jadi serem kalau sumber aslinya nggak kelihatan. Bangunan itu nggak dihantuin sama si pejalan. Bangunan itu hidup sama fisika suara. Bab 5. Selfie spektral membongkar hantu di foto. Di dunia kita yang serba visual ini, foto sering dijadiin bukti yang nggak bisa dibantah. Jadi, pas ada muka hantu nongol di foto keluarga atau sosok tembus pandang ngefoto bom foto liburan, rasanya pengen langsung bilang kasus selesai. Hantu itu ada. Tapi, seni dan ilmu fotografi itu penuh sama keanehan, artefak, dan macem-macem hal yang gampang banget bikin ilusi. Apalagi buat mata yang nggak terlatih. Sebelum lo kirim foto hantu lo ke tabloid paranormal, ayo kita bahas beberapa penjelasan umum, dan pastinya alami, buat gambar-gambar spektral ini. Salah satu biang kerok paling umum, apalagi di zaman kamera digital dan foto pakai HP, itu orb, alias bulatan cahaya. Lingkaran cahaya ini, yang sering dibilang energi arwah, hampir selalu disebabin sama partikel debu, tetesan air, atau serangga kecil yang deket banget sama lensa kamera dan kena cahaya flash. Karena nggak fokus, jadinya kelihatan kayak anomali bulat tembus pandang. Itu bukan aura nenek buyut Mildred lo, lebih mungkin itu serbuk sari dikit atau setitik debu yang lagi asik ngefoto bom. Terus ada lagi yang klasik, lens flare. Ini kejadian pas sumber cahaya terang, kayak matahari atau lampu yang kuat, nyorot langsung ke lensa. Cahayanya mantul dan blok di dalam elemen-elemen kaca lensa, bikin garis-garis, bentuk segi banyak, atau cahaya kabur yang bisa disalahartiin jadi sesuatu yang supernatural. Fotografer sering pakai tudung lensa buat ngindarin ini. Tapi, flare yang nggak disangka, emang bisa nambahin sentuhan dunia lain ke foto biasa. Kalau lo emang niatnya ngeliat gitu. Gambar goyang, sama jepretan lama, juga bisa bikin efek hantu. Kalau kamera atau objeknya gerak pas jepretan lama, yang biasa kejadian di tempat kurang cahaya, hasil fotonya bisa kelihatan buram, bergaris, atau bahkan tembus pandang. Orang yang jalan ngelewatin frame pas jepretan lama, bisa kelihatan kayak sosok samar tembus pandang. Ini bukan ektoplasma, ini cuma cara sensor kamera ngerekam cahaya seiring waktu. Fotografi zaman dulu, yang waktu jepretnya lama banget, banyak banget foto arwah kayak gitu. Seringnya nggak sengaja. Pantulan juga sering jadi sumber hantu di foto. Muka yang mantul di jendela, cermin, atau permukaan mengkilap, bisa kelihatan numpuk di pemandangan, bikin ilusi kayak ada hantu. Sudut cahaya, bersih nggaknya permukaan yang mantul, sama titik fokus kamera, semua bisa ngaruh ke seberapa meyakinkan pantulan itu kelihatan. Kadang-kadang, hantunya itu ya elo sendiri, atau orang lain, yang nggak sengaja kefoto di permukaan mantul di dalam frame. Dan pastinya di zaman sekarang kita nggak bisa ngabain gampangnya ngedit digital. Software kayak Photoshop bisa dipakai buat bikin tipuan yang meyakinkan banget. Nambahin sosok tembus pandang, ngubah bayangan, atau gabungin gambar itu gampang banget buat orang yang punya skill ngedit dasar sekalipun. Makanya, bukti foto hantu apapun, apalagi kalau dari internet, harus dilihat dengan rasa curiga yang sehat dan mata kritis buat nyari tanda-tanda editan digital. Arwahnya seringnya ada di software. Jadi, sebelum lo buru-buru nyimpulin hal supernatural gara-gara foto, pikirin kemungkinan-kemungkinan biasa. Pakai flash nggak? Kondisi cahayanya gimana? Ada permukaan mantul di dekat situ? Bisa jadi itu cuma trik cahaya biasa, partikel nggak fokus, atau bahkan tipuan sengaja? Fotografi itu nangkep cahaya, bukan arwah. Ngerti dasar-dasar cara kerja kamera dan artefak umum yang bisa dihasilin itu pertahanan terbaik lo, biar nggak ketipu sama hantu di dalam mesin. Atau lebih tepatnya, di dalam gambar. Nah, kita udah jalan-jalan ngelewatin bunyi-bunyi, bayangan sekilas, perasaan serem, langkah kaki hantu, dan foto-foto hantu. Senjatanya bukan ransel proton, tapi kekuatan penyelidikan ilmiah. Kita udah lihat gimana termodinamika, psikologi, akustik, dan prinsip-prinsip optik seringkali bisa ngasih penjelasan yang masuk akal banget, buat fenomena yang tadinya kelihatan nggak bisa dijelasin, atau lebih parah lagi supernatural. Ternyata alam semesta, dengan segala kerumitannya, jauh lebih kreatif dan halus daripada yang banyak orang kira. Intinya di sini bukan buat ngejek rasa takut beneran,
atau nganggep remeh pengalaman pribadi yang rasanya dalam banget. Tujuannya buat ngajak ganti cara pandang, numbuhin rasa penasaran yang bikin kita nanya gimana, dan kenapa, sebelum buru-buru nanya siapa, atau arwah apa. Ngerti ilmunya nggak ngurangin rasa takjub kok, malah nambahin. Fakta kalau otak kita bisa ngebayangin muka dari pola acak, atau rumah bisa nyanyiin simfoni bunyi kriet-kriet gara-gara perubahan suhu, itu sendiri udah lumayan keren. Jadi, lain kali Anda mendengar cerita hantu, ingatlah bahwa sains dan akal logika sering kali punya penjelasan yang lebih masuk akal. Sampai jumpa di pembahasan mitos berikutnya. Teruslah lihat ke atas, teruslah bertanya, dan ingat kalau misteri terbesar itu yang disuguhin alam semesta sendiri ke kita, nunggu dipecahin sama akal sehat dan pengamatan yang gigih. Ini Eddie Johnson, ngingetin kalian kalau kenyataan, kalau dipahamin lewat sains, seringkali lebih aneh dan lebih keren daripada cerita fiksi manapun.